Di tengah pesta syukuran ulang tahun ke-70 ayah kandung saya, ibu mertua saya mengacungkan sumpitnya tepat ke wajah ayah saya sambil berteriak histeris. Kalian ini sudah tua bangka, tidak punya uang pensiun, hidup lama cuma menyusahkan anak. Kalian pikir kalian makan dari uang siapa? Itu uang anak laki-laki saya tahu. Tidak ada kehormatan sama sekali. Mata saya langsung gelap. Saya membanting gelas anggur ke lantai hingga pecah berantakan dan membalas teriakannya. Semua yang menempel di badan ibu dari baju, celana sampai nasi dan daging yang ibu makan, itu semua dibeli pakai uang keringat dan air mata saya. Sekumpulan benalu seperti kalian tidak punya hak sedikit pun untuk menghina orang tua saya. Keluar kalian sekarang. Keluar dari hadapan saya. Segalanya setelah itu menjadi sangat kacau. Para pembaca yang budiman, di tengah kehidupan yang serba cepat ini, jika Anda kebetulan berhenti sejenak di kisah ini, anggaplah ini sebagai takdir. Luangkan waktu sejenak dan simaklah cerita ini sampai akhir untuk menyaksikan betapa mahalnya harga sebuah hukum karma. Ballroom Hotel Bintang L di pusat kota Jakarta dipenuhi aroma harum bunga lili putih yang segar. Hari itu adalah perayaan ulang tahun ke-70 ayah kandung saya. Saya ingin memberikan pesta yang hikmat dan hangat untuk orang tua saya sebagai penebusan atas masa-masa sulit ketika mereka harus makan ubi dan singkong demi membiayai kuliah saya dulu. Para tamu undangan adalah rekan bisnis penting, kerabat dekat, dan teman-teman lama ayah saya yang berpendidikan. Semuanya berjalan sempurna sampai keluarga suami saya muncul dan menghancurkan suasana indah itu. Pintu ballroom terbuka lebar. 3 orang ibu mertua, suami saya dan adik iparnya melangkah masuk. Ibu Darmi mertua saya mengenakan kebaya beludru merah menyala dengan payat naga dan burung feniks yang berkelok-kelok norak. Di lehernya tergantung kalung emas yang besarnya seperti rantai kapal dan lipstiknya merah menyala hingga keluar garis bibir. Adik ipar saya Siska mengenakan gaun minim yang memamerkan kulitnya berjalan terhuyung-huyung di atas sepatu hak tinggi yang runcing. Sementara Rudi, suami saya berjalan di antara kedua wanita itu dengan dagu terangkat mengenakan setelan jas bermerek yang saya beli dengan menggesek kartu kredit saya bulan lalu. Mereka dengan santainya berjalan lurus menuju meja VIP paling depan, tempat yang dikhususkan untuk para sesepuh keluarga saya. Dengan angkuh, mereka meminta pelayan untuk menambahkan kursi. Saya menggigit bibir, menahan napas panjang, dan melangkah mendekat untuk menyapa demi menjaga sopan santun. Namun, Ibu Darmi langsung membuka mulutnya dengan suara cempreng khas wanita pasar yang suka cari ribut. Ya ampun, repot-repot amat sih, bikin acara di tempat mahal begini cuma buang-buang duit. Mending uang tunainya kasih ke ibu buat disimpan. Kan lebih berguna. Di rumah makan soto ayam lalu tidurkan beres, sok-sokan bikin pesta ulang tahun segala. Uang si Rudi itu didapat dengan susah payah. Kamu hambur-hamburkan begini rusak sudah. Dia sengaja bicara keras-keras agar kerabat saya mendengarnya. Paman saya mengerutkan kening, sementara ayah saya tampak merah padam karena malu. Rudi yang berdiri di samping ibunya bukannya menjelaskan, malah berdeham dan merapikan kerahnya, berlagak seperti kepala keluarga yang dermawan yang sedang memaklumi istrinya yang suka pamer. Dia sama sekali tidak tahu bahwa mulai dari uang muka ballroom, catering seharga 5 juta per piring hingga bunga segar dekorasi semuanya ditarik dari rekening perusahaan pribadi saya. Rudi hanyalah seorang wakil manajer di perusahaan swasta dengan gaji juta sebulan. Uang segitu bahkan tidak cukup untuk membayar tagihan hiburannya. Namun siksaan belum berakhir di situ. Ketika hidangan mulai disajikan, ketidaksopanan keluarga suami saya benar-benar mencapai puncaknya. Hidangan tersebut adalah perpaduan Barat dan Asia, termasuk abalon dan lobster panggang keju. Ibu Darmi menusukkan sumpitnya ke dalam lobster, mengaduk-aduknya, lalu mencibir. Udang bukan, kepiting bukan. Dipanggang pakai keju-kejuan begini bikin enek tenggorokan, sayang-sayang uang saja. Hei pelayan, ambilkan saya sambal terasi yang banyak sama jeruk nipis. Siska, si adik ipar tidak jauh lebih baik. Dia mengeluarkan 3 kotak plastik bening besar dari tas tangannya yang besar, dan dengan santainya memindahkan potongan daging sapi wagyu terbaik dari piring saji ke dalam kotaknya. Di depan tatapan terbelalak para sesepuh keluarga saya permisi ya, Om, Tante, saya ambil duluan bagian ini buat sarapan besok, makanan mahal kalau sisa nanti dosa. Bu, ambilkan abalon-abalon itu juga masukkan ke kotak buat Siska, kata Siska lantang. Tangannya bergerak cepat, tidak peduli pada siapapun. Darah saya mulai naik ke kepala. Kurang ajar. Baru saja tadi mereka bilang makanan ini bikin enek, sekarang malah mau dibungkus semua.
Benar-benar tidak punya malu. Ayah saya mencoba tersenyum paksa. Silakan, Besan dan Naksiska dinikmati saja. Nanti saya minta dapur siapkan tambahan. Semakin ayah saya mengalah, semakin mereka menjadi-jadi. Ibu Darmi melirik sinis pada ayah saya, mulai mendecahkan lidah dan mengomentari setiap tamu yang lewat. Dia mengkritik baju tante ini kampungan, rambut ibu itu norak. Seolah-olah dia adalah ratu yang sedang menginspeksi rakyat jelata. Suasana di meja VIP menjadi sangat menyesakkan hingga tak ada yang bernafsu makan. Hanya terdengar suara kunyahan keras dan seruputan sup yang kasar dari 3 ibu dan anak itu. Saya menatap Rudi. Tatapan meminta tolong sekaligus peringatan, tetapi dia hanya menghindari tatapan saya dan sibuk dengan ponselnya. Rasa kesepian yang luar biasa menyelimuti saya. Sisa kesabaran terakhir yang saya miliki untuk pernikahan ini terkikis habis seiring dengan setiap decakan lidah ibu mertua saya. Pesta memasuki sesi ramah tamah ketika semua orang mengangkat gelas untuk bersulang bagi ayah saya. Ayah dengan rambut yang mulai memutih dan senyum ramahnya berdiri di panggung mengucapkan terima kasih kepada para tamu. Beliau adalah pensiunan guru SMP di kampung. Setelah bertahun-tahun mengabdi karena kesehatan yang memburuk, beliau pensiun dini dan mengambil pesangon sekaligus daripada uang pensiun bulanan demi memodali saya merintis usaha dulu. Bagi saya, ayah adalah sosok yang paling saya hormati dalam hidup ini. Namun, di bawah panggung, di meja VIP, ketika alkohol mulai membuat mulut-mulut tak beradab itu kehilangan kendali, Ibu Darmi kembali memulai nyanyian jahatnya. Dia baru saja membersihkan gigi dengan tusuk gigi, mengeluarkan suara cekluk yang keras, lalu mengarahkan pandangannya pada orang tua saya yang sedang berkeliling bersulang. Suaranya yang cempreng memotong di sela-sela musik latar. Sudah tua, penyakitan, tapi masih suka gaya-gayaan. Saya bilang jujur ya sama bapak ibu sekalian, besang pensiun bulanan, hidup segan mati tak mau, cuma memperpanjang napas, tapi menyusahkan anak cucu. Orang lain punya gaji pensiunan jadi mandirilah, ini kalau keringat kering ya uang habis. Buka mulut cuma minta duit. Duit anak laki-laki saya, si Rudi. Anak-anak muda kerja keras banting tulang cuma buat melayani orang tua tak berguna ini, seluruh meja terdiam. Beberapa tamu di meja sebelah juga menoleh. Ruangan seakan membeku oleh kalimat kejam yang bau busuk dari kepribadiannya. Wajah paman-paman saya berubah ungu menahan marah. Sumpit di tangan mereka berhenti bergerak. Ibu saya yang sedang memegang gelas anggur berjalan mendekat terpaku di tempatnya. Tangan kurusnya gemetar hebat. Wajahnya pucat pasih karena dipermalukan. Bu Besan, Anda sudah mabuk. Tolong jaga bicara Anda. Paman tertua saya menggeram berusaha menahan amarah. Mabuk apanya? Memang saya salah ngomong. Ibu Darmi menggebrak meja dengan keras. Gelas kaca berdenting nyaring. Si Maya itu kerja cuma dapat berapa perak sih? Rumah ini, mobil itu kan uang anak saya si Rudi yang hasilkan. Laki-laki bangun rumah, perempuan bangun tangga. Anak saya menikahi dia itu keberuntungan 7 turunan buat keluarga kalian. Sekarang anak laki-laki saya harus menanggung beban 2 orang tua penyakitan ini. Saya kasihan sama anak saya, memangnya saya tidak boleh ngomong? Saya berdiri 3 meter dari situ, merasakan setiap detak jantung saya memukul dada dengan keras hingga rasanya mau meledak. Kemarahan tidak langsung meledak, tapi terasa dingin dan tajam menjalar di punggung saya. Saya menoleh menatap Rudi, pria yang tidur di samping saya. Suami yang telah saya biayai dari ujung rambut sampai ujung kaki termasuk jam tangan yang melingkar di tangannya. Apa yang dia lakukan saat ini? Rudi berdiri santai. Satu tangan di saku celana, satu tangan memegang gelas anggur, menggoyangkannya pelan. Cahaya lampu gantung menyorot wajahnya yang bersih, yang wangi oleh parfum mahal. Dia menatap kosong istrinya, melihat mertuanya dihina oleh ibu kandungnya sendiri dengan kata-kata paling kasar, tanpa sedikit pun mengerutkan kening, tanpa sepatah kata pun mencegah, bahkan sudut bibirnya terangkat membentuk senyum tipis, lalu bergumam pelan. Sudahlah, Bu, ngomongnya pelan sedikit, ibu ini terlalu jujur. Nanti orang tersinggung, dia ikut-ikutan. Dia menganggap apa yang dikatakan ibunya adalah kebenaran. Dia sedang menikmati perasaan superioritas rasa pahit tercekat di tenggorokan saya. 3 tahun ini, demi menjaga harga diri suami di depan keluarganya, saya selalu mengaku hanya membantu memberikan dia gelar kepala keluarga. Saya diam-diam mentransfer uang ke rekeningnya agar dia bisa membelikan hadiah untuk ibunya. Saya membeli mobil atas nama bersama agar dia bisa bangga di depan teman-temannya. Saya menahan diri menutupi ketidakmampuannya.
berharap dia akan menghargai saya dan menghormati orang tua saya. Tapi tidak, pengorbanan saya telah membesarkan seekor monster, sekumpulan lintah darat yang berhalusinasi bahwa diri mereka adalah bangsawan. Melihat air mata mengalir di pipi keriput ibu saya, melihat bahu bungkuk ayah saya yang gemetar menahan ulu hati di hari bahagianya sendiri, terdengar bunyi kerak di lubuk hati saya. Belenggu dari dua kata sabar, dan apa yang disebut bakti menantu resmi hancur berkeping-keping. Saya berjalan diam-diam ke meja VIP. Tangan saya mencengkeram gelas anggur merah erat-erat. Saatnya membuka kartu perang. Gelas anggur merah di tangan saya hantamkan keras ke tepi meja. Kaca pecah berhamburan. Anggur merah muncrat membasahi kebaya beludru norak Ibu Darmi, dan menodai kemeja putih bersih Rudi. Musik biola seketika berhenti. Seluruh ballroom yang luas berisi ratusan orang tiba-tiba jatuh dalam keheningan yang mematikan. Hanya terdengar suara napas tertahan dari mereka yang menyaksikan. Ibu Darmi menjerit seperti babi disembelih mundur ke belakang, jarinya menunjuk lurus ke wajah saya. Tergagap, kakakmu. Kamu lakukan apa? Hah? Menantu kurang ajar. Kamu mau nyiram anggur ke muka mertuamu? Hah? Orang tuamu tidak mendidikmu ya? Sampai jadi anak perempuan tidak tahu adat begini. Diam. Saya menekan setiap kata. Volumenya tidak perlu berteriak, tapi dingin dan tajamnya cukup untuk memutus tenggorokan siapapun yang hendak bicara. Saya maju selangkah. Tumit sepatu saya mengetuk lantai marmer dengan irama yang tegas. Mata saya menatap tajam ke arah Ibu Darmi lalu beralih ke wajah Rudi yang mulai pucat. Ibu bilang siapa makan uang siapa, siapa harus menanggung siapa. Saya tersenyum sinis penuh penghinaan. Ibu buka mata sipit ibu itu lebar-lebar. Kebaya yang ibu pakai itu harganya 8 juta. Saya yang gesek kartu di butik Jumat lalu. Gaun kurang bahan anak ibu itu dibeli pakai uang yang saya pinjamkan bulan lalu dan belum dibayar. Bahkan jam tangan di tangan anak emas ibu, mobil yang dia setir untuk mengantar ibu pamer di sini sampai nasi dan daging yang ibu jejalkan ke mulut setiap hari. Semuanya adalah uang keringat dan air mata Maya ini. Rudi panik, buru-buru maju hendak menutup mulut saya. Maya, kamu gila ya? Masalah rumah tangga kita bicarakan di rumah, jangan bikin malu di sini. Ayo keluar. Saya menghempaskan tangannya dengan kasar, menatapnya seperti melihat tumpukan sampah. Bicara di rumah supaya kamu bisa terus jadi raja palsu, supaya kamu bisa ambil uang saya untuk memanjakan sifat angkuh ibumu, lalu menginjak-injak harga diri orang tua saya, tidak akan ibu. Dengar baik-baik. Saya kembali menunjuk lurus ke arah Ibu Darmi. Suara saya lantang menggema di seluruh aula. Orang tua saya membungkuk seumur hidup untuk membesarkan saya menjadi direktur agar saya bisa memiliki 3 properti di Jakarta ini. Agar saya bisa memberi makan satu keluarga benalu seperti keluarga ibu, sekumpulan parasit yang hidup menumpang di tubuh saya. Punya hak apa berani menghina orang tua saya? Ibu Darmi ternganga, wajahnya pucat pasi tanpa setetes darah pun. Siska diam 1000 bahasa, memeluk erat kotak-kotak daging sapinya. Tidak berani bergerak. Tamu undangan di sekitar mulai berbisik-bisik dan menunjuk-nunjuk. Tatapan hormat yang tadi mereka tujukan pada keluarga suami saya kini berubah menjadi penghinaan dan kejijikan yang dilemparkan langsung ketiga ibu dan anak itu. Kau fitnah. Si Rudi anak saya itu wakil manajer. Ibu Darmi masih mencoba membantah tapi suaranya sudah gemetar. Wakil manajer bergaji R juta dengan utang kartu kredit R0 juta setiap bulan yang saya bayar. Saya memotongnya tertawa keras, tapi air mata justru mendesak keluar, karena terlalu sakit hati untuk diri saya sendiri selama bertahun-tahun. Hari ini di depan seluruh kerabat kedua belah pihak dan rekan bisnis saya nyatakan keluarga saya tidak menerima sampah. Satpam mana satpam? Segera 4 orang petugas keamanan berseragam hitam dari hotel mendekat. Saya mengangkat dagu ke arah 3 ibu dan anak itu. Tolong bawa 3 orang ini keluar. Kalau mereka tidak mau jalan sendiri, seret saja seperti penjahat yang mengganggu ketertiban. Maya, berani-beraninya kamu. Rudi menggeram, wajahnya merah padam karena malu. Orang tua saya berlari mendekat hendak mencegah karena takut masalah membesar. Tetapi saya memegang tangan ibu, menggelengkan kepala dengan tegas. Ayah menatap mata saya, memahami rasa sakit putrinya. Beliau menegakkan punggungnya, mengangguk tegas 1 kali, sepenuhnya mendukung. Saya bukan hanya berani mengusir kamu, tapi mulai detik ini saya bukan lagi tambang emas untuk keluarga kamu, peras. Pergi. 4 satpam tanpa ragu mendekati mereka bertiga.
Ibu Darmi menjerit-jerit memaki dengan kata-kata kotor. Siska dengan takut-takut mengangkat gaunnya dan berlari mengikut. Sedangkan Rudi diapit ketat oleh satpam berjalan keluar pintu dengan kepala tertunduk seperti anjing yang dipukul. Suara makian menjauh lalu lenyap di balik pintu. Ruangan kembali sunyi. Saya berbalik menatap para tamu, menarik napas dalam-dalam, dan membungkuk dalam-dalam. Maafkan saya atas kejadian barusan. Silakan Bapak Ibu sekalian melanjutkan makan malamnya. Hari ini adalah hari bahagia ayah saya. Tidak ada lagi yang boleh merusaknya. Pesta berakhir lebih baik dari yang saya duga. Teman-teman orang tua saya bukannya mencemuh malah menepuk bahu saya memberi dukungan. Mereka bilang anak perempuan harus punya pendirian, tidak perlu menanggung malu. Malam itu, alih-alih kembali ke apartemen mewah tempat suami brengsek itu menunggu, saya membawa orang tua saya kembali ke rumah lama kami di daerah Tebet, tempat saya lahir dan dibesarkan. Pintu kayu tertutup mengunci semua masalah di luar, saya menjatuhkan diri ke tempat tidur di kamar masa kecil saya. Aroma kapur barus dan bunga melati yang samar dari halaman membuat pikiran saya tenang kembali. Ibu membawakan segelas susu hangat, membelai rambut saya yang berantakan. Suaranya serak, "Maya, kamu sudah lama menderita tapi menyembunyikannya dari bapak ibu ya. Menangislah nak. Menangislah. Biar lega hatimu," tapi anehnya saya tidak menangis. Kelenjar air mata saya sepertinya sudah kering sejak saat Rudi berdiri menyesap anggur sambil melihat ibu saya dihina. Saya duduk memeluk tangan kurus ibu tersenyum damai. "Bu Maya tidak apa-apa." Maya merasa lega. Akhirnya Maya bisa membuang beban busuk itu. Malam semakin larut, suasana semakin sunyi. Saya memejamkan mata. Rekaman film 3 tahun pernikahan berputar lambat di kepala saya seperti kaset rusak. Saat menikahi Rudi, saya kira saya telah menemukan pria yang lembut, sederhana yang bisa menyeimbangkan sifat ambisius dan tegas saya di dunia bisnis. Rudi selalu bilang dia mencintai saya, merasa minder karena gajinya lebih rendah dari saya, karena itulah saya menggunakan segala cara untuk mengangkat derajatnya. Saya membelikan dia setelan jas Italia mahal, mengganti mobilnya agar tidak kalah gengsi dengan rekan kerjanya. Saya membuatkan kartu kredit tambahan dengan limit tak terbatas agar dia bisa mentraktir klien. Lalu ibu mertua dan adik ipar di kampung. Takut Rudi dianggap numpang hidup, saya memberi Ibu Darmi uang saku 2 juta setiap bulan. Siska kuliah di Jakarta. Saya yang menanggung semuanya dari laptop, motor sampai uang ke salon kecantikan. Saya melakukan semuanya dengan pemikiran naif. Asalkan saya murah hati, saya tulus. Orang akan mengingat kebaikan itu dan memperlakukan saya serta keluarga saya dengan baik. Tapi saya salah. Kebaikan yang diletakkan di tempat yang salah hanya akan memberi makan keserakahan tanpa dasar. Mereka menghisap darah saya, menghabiskan uang saya, tetapi mengarang cerita bohong untuk membohongi diri sendiri. Bahwa uang itu dihasilkan Rudi. Bahwa saya adalah wanita beruntung yang dinikahi keluarga mereka. Bahwa keluarga saya harus berterima kasih atas gen anak laki-laki penerus keturunan yang berharga dari keluarga mereka. Kekecewaan dalam diri saya bukanlah badai tiba-tiba yang menyapu, melainkan lapisan lumpur yang menumpuk dari ribuan hari kesabaran. Kali-kali Ibu Darmi mencela masakan saya. Kali-kali Siska seenaknya mengaduk-aduk lemari, dan membawa pergi tas-tas bermerek saya. Dan kali-kali Rudi menghela napas. "Kamu sabar sedikit sama ibu ya. Ibu kan sudah tua. Tumor ganas ini sudah saatnya dioperasi dan diangkat sampai ke akarnya." Mereka sudah terbiasa hidup di atas sutra yang saya tenun. Mereka pikir label keluarga bisa mengikat Maya ini. Mereka salah besar. Hukuman paling menyakitkan bagi kawanan parasit bukanlah pukulan atau makian, melainkan dengan tegah mencabut selang oksigen kehidupan mereka, melemparkan mereka kembali ke lubang kotoran kemiskinan dan kebodohan asal mereka. Keesokan paginya, Jakarta menyambut saya dengan sinar matahari cerah yang menembus tirai. Saya bangun pagi, menyanggul rambut dengan rapi, mengenakan pakaian rumah berbahan sutra. Tidak ada suara dengkuran Rudi yang mengganggu. Tidak ada suara ibu mertua berteriak dari dapur meminta sarapan. Kedamaian yang mutlak. Saya menyeduh sendiri secangkir kopi hitam dingin. Rasa pahit robusta asli meluncur ke tenggorokan, membangunkan semua indera dan saraf tertajam seorang pebisnis. Saya duduk menyilangkan kaki di sofa dengan tenang mengambil ponsel. Hal pertama dalam daftar bersih-bersih sampah. Menutup rapat keran uang, saya menekan nomor panggilan langsung ke layanan prioritas bank untuk nasabah platinum. Suara staf call center terdengar manis. "Bank Permata, selamat pagi.
Ada yang bisa saya bantu untuk Ibu Maya? Blokir segera 3 kartu kredit tambahan yang terhubung ke rekening utama saya. Saya menyesap kopi, suara saya datar tanpa emosi. Benar. Nomor kartu akhiran 456, 789, dan 234. Blokir semua transaksi tanpa alasan. Bilang saja pemegang rekening utama meminta penonaktifan darurat. Baik, Bu. Sistem sudah mencatat dan memblokir ketiga kartu tambahan Ibu. Ada permintaan lain? Ya, blokir juga fitur pembayaran otomatis tagihan yang terkait. Putuskan sambungan semua dompet digital di 3 nomor telepon tambahan tersebut. Saya memastikan lalu menutup telepon, tapi itu belum cukup. Mereka sudah terbiasa hidup mewah. Saya harus memutus semua jalur kenikmatan. Saya terus membuka aplikasi manajemen layanan. Panggilan kedua ditujukan ke sistem supermarket bahan pangan organik premium langganan tempat setiap minggu mengirimkan daging, ikan, dan buah impor senilai jutaan rupiah ke rumah saya agar Ibu Darmi puas memasak untuk putranya. Batalkan paket keanggotaan tahunan dan hentikan pengiriman mulai hari ini. Panggilan ketiga saya tujukan ke pusat spa dan perawatan bintang 5 tempat Ibu Darmi dan teman-teman tuanya sering datang untuk krimbat dan pijat refleksi menggunakan kartu VIP atas nama saya. Nonaktifkan kartu pelanggan atas nama Ibu Darmi. Jika dia datang, bilang saja paket layanan sudah dibatalkan oleh pemilik kartu dan tidak melayani pembayaran utang. Panggilan keempat. Saya menelepon langsung ke gym premium di pusat kota. Tempat Siska sering datang untuk berolahraga dan check-in pamer demi menggait pria kaya. Batalkan keanggotaannya. Hanya butuh waktu 20 menit. Dengan 4 panggilan telepon, saya telah dengan tangan sendiri melucuti seluruh lapisan pelindung bangsawan palsu keluarga suami saya. Ponsel tergeletak diam di atas meja. Saya membayangkan pemandangan di apartemen sana saat ini. Ibu Darmi pasti sedang dengan angkuh berganti pakaian mengajak temannya ke spa. Siska sedang mengoleskan tabir surya bersiap kemal untuk gesek kartu. Sedangkan Rudy sedang duduk menggoyangkan kaki di kedai kopi mahal, menunggu pelayan membawakan mesin EDC untuk membayar seperti biasa. Mereka sudah menghisap darah saya terlalu lama sampai lupa caranya berdiri di atas kaki sendiri. Mari kita lihat. Ketika kartu-kartu plastik hitam berkilau itu berubah menjadi potongan plastik tak berguna yang tidak bisa mengeluarkan uang 1000 perak pun, bagaimana mereka akan memainkan sandiwara kelas atas ini? Harga dari ketidaktahuan berterima kasih tidak pernah murah, dan saya akan memaksa mereka membayarnya lunas tanpa kurang 1 sen pun, tepat seperti dugaan saya. Sandiwara konyol dari delusi keagungan itu mulai mencapai babak akhir pada pukul 10.30 pagi. Saat ini, Ibu Darmi bersama 2 teman tuanya dari geng sosialitanya sedang berbaring santai di ranjang pijat empuk di sebuah spa perawatan mahal di kawasan Menteng. Di tempat ini, 1 paket krimbat herbal dan pijat leher pundak harganya tidak kurang dari 1 juta. Namun dengan kartu hitam sakti atas nama Maya, Ibu Darmi selalu disambut oleh para staf di sini dengan bungkukan dalam layaknya seorang ibu suri. Di tengah ruangan yang beraroma minyak serai dan alunan musik meditasi yang lembut, saya bisa membayangkan mulutnya yang ompong itu sedang berkoar-koar pamer pada teman-temannya. Mulai dari menantunya yang direktur, tentang setoran upeti bulanan puluhan juta dari menantu, tentang betapa hebatnya si Rudy anaknya, dan betapa beruntungnya saya bisa masuk ke keluarga mereka. Halusinasi itu sudah mendarah daging hingga dia lupa sama sekali pada akhir yang memalukan saat diusir dari hotel tadi malam. Dia yakin saya hanya merajuk pulang ke rumah orang tua beberapa hari, lalu semuanya akan kembali normal. Menantu kurang ajar harus diberi pelajaran, tapi uang menantu tetap harus dia pakai. Karena menurut logikanya, uang istri adalah uang suami, dan uang suami adalah uang ibunya, tetapi dia salah besar. Buah pahit itu datang pada saat pembayaran. Ibu Darmi dengan angkuh melemparkan kartu kredit tambahan berwarna hitam ke meja resepsionis, dengan gaya bos, dia berkata pada staf kasir, bayar untuk kedua teman saya ini sekalian. Tambahkan 3 kotak krim mata dari Prancis yang kemarin kamu tawarkan itu. Staf kasir tersenyum menerima kartu dan menggeseknya di mesin edisi. Bunyi bip yang familiar terdengar, tetapi alih-alih stroke keluar. Layar mesin edisi menampilkan tulisan merah menyala. Transaksi ditolak. Staf kasir sedikit bingung, menggesek lagi untuk kedua kalinya. Lalu ketiga kalinya hasilnya tetap error. Maaf, Bu. Kartunya dilaporkan terblokir atau dinonaktifkan, kata staf kasir dengan hati-hati. Ibu Darmi melotot menggebrak meja kaca. Kamu ngomong sembarangan, kartu saya limitnya miliaran. Apa maksudnya diblokir? Mesin kamu yang rusak kali.
Gesek lagi. Staf kasir dengan sabar mencoba pindah ke mesin lain, tapi hasilnya sama saja. Tatapan penasaran dan kasihan dari pelanggan lain di lobi mulai tertuju ke meja resepsionis. Dua teman yang tadi menjilat dan memuji kekayaan Ibu Darmi sekarang mulai berbisik-bisik dan menghindari tatapannya. Rasa malu berubah menjadi kemarahan yang meledak-ledak. Ibu Darmi dengan tangan gemetar mengeluarkan ponselnya menekan nomor saya. Ponsel saya berdering. Melihat nama ibu mertua di layar, saya tersenyum sinis dengan santai menekan tombol terima, menyalakan speaker, dan bersandar di kursi kerja saya. Belum sempat saya bicara, dari ujung telepon terdengar rentetan suara cempreng yang memekakkan telinga seperti gergaji mesin. "Kamu apa-apaan dengan kartu saya? Hah? Menantu kurang ajar. Kamu main cara licik? Kamu mau mempermalukan saya di depan banyak orang ini. Dasar perempuan tidak tahu diuntung. Sial benar keluarga saya dapat menantu macam kamu. Buka blokirnya sekarang. Kamu tahu tidak saya lagi sama teman-teman saya?" Suaranya begitu keras hingga resepsionis dan teman-temannya pasti mendengar setiap kata dengan jelas. Saya membiarkannya berteriak sepuasnya. Menyesap teh melati saya lalu menjawab perlahan. Setiap kata ringan namun mematikan seperti pisau bedah. "Pertama, itu bukan kartu ibu, itu kartu saya. Atas nama saya, uang di dalamnya adalah keringat dan air mata saya. Saya pinjamkan ke ibu untuk dipakai. Sekarang saya tidak suka lagi, jadi saya blokir. Tidak perlu izin, ibu. Kamu di ujung sana," dia tergagap. Kedua, saya memotongnya. Suara saya semakin dingin beberapa derajat. "Mulai sekarang ibu oleskan saja balsem ke mulut ibu lalu cari uang sendiri atau telepon anak emas ibu si Rudi itu untuk membawakan gaji jutanya buat menebus ibu. Kalau tidak punya uang, ya tundukkan kepala pinjam sama dua teman ibu itu. Jangan cuma bisa menggonggong di situ. Saya tidak punya waktu dengar sandiwara ibu." Setelah bicara saya langsung menutup telepon dan memblokir nomornya. Rasa puas menjalar di pembuluh darah saya. Saya bisa membayangkan wajahnya yang bengkok dan membiru karena marah dan malu. Saat ini juga dia harus menanggung malu meminjam uang pada temannya untuk membayar tagihan salon. Dipandang rendah oleh staf. Sudah menumpang hidup masih suka berlagu. Tamparan kenyataan selalu terasa paling menyakitkan. Mereka pasti sedang bersiap untuk meledak sekarang. Benar saja, kurang dari 2 jam setelah kejadian di spa, masalah datang langsung ke pintu kantor saya. Rudi muncul. Kantor saya berada di lantai 15 sebuah gedung perkantoran elit di kawasan Sudirman. Lingkungan kerja di sini sangat profesional. Karyawannya adalah anak-anak muda yang dinamis dan sopan. Kemunculan Rudi yang berisik menghancurkan ketenangan itu sepenuhnya. Dia masih mengenakan setelan jas Armani abu-abu yang saya belikan awal tahun ini. Rambutnya klimis pakai gel, tapi wajahnya merah padam. Urat lehernya menonjol karena marah. Saya duduk di ruangan berdinding kaca, bisa melihat dengan jelas seluruh kejadian di area resepsionis. Dia tidak mau melapor di resepsionis, berniat menerobos masuk, tapi dihalangi oleh security gedung. Maka dia mulai memainkan drama sebagai pria yang tertindas. Sengaja bicara keras-keras agar puluhan karyawan saya mendengarnya dengan tujuan menciptakan tekanan psikologis memaksa saya keluar dan mengalah. "Minggir, saya ini suami direktur kalian. Saya mau ketemu istri saya. Berani-beraninya kalian menghalangi." Rudi berteriak-teriak, jarinya menunjuk-nunjuk sembarangan. "Maya, keluar kamu. Mentang-mentang punya uang sedikit, kamu jadi sombong menghina suami, memaki ibu mertua, memotong uang belanja keluarga. Kamu jadi direktur, tapi etika sebagai istri dan menantu kamu buang kemana? Hah?" Seluruh kantor sunyi senyap. Puluhan pasang mata penasaran bercampur prihatin saling pandang, lalu diam-diam melirik ke arah ruangan saya. Melihat itu, Rudi semakin menjadi-jadi. Dia pikir seorang wanita pebisnis dengan gengsi setinggi langit seperti saya akan sangat takut dipermalukan di depan karyawan. Dia yakin saya akan panik berlari keluar, menariknya ke ruangan tertutup, merendahkan suara, meminta maaf untuk meredam suasana, lalu dengan patuh membuka kembali kartu kredit untuk keluarganya berfoya-foya. Pikiran orang-orang picik selalu sedangkal itu. Saya membuka pintu dan berjalan keluar menemui Rudi. Saya bersedekap, menatapnya dari atas ke bawah dengan tatapan seorang ratu yang sedang melihat seekor kecoak. "Maya, apa maksudmu memblokir kartu ibu dan Siska? Kamu bikin ibu malu di spa. Kamu mau naik ke atas kepala di rumah ini ya?" Melihat saya keluar, Rudi langsung meninggikan suara mengarahkan serangannya pada saya.
Memainkan peran sempurna sebagai suami yang marah menuntut keadilan bagi keluarganya. Saya tidak langsung menjawabnya. Saya mengedarkan pandangan ke arah para karyawan yang menahan napas menonton. Saya tersenyum tipis, senyum sinis yang dingin sedingin es. Wakil manajer Rudy, saya memulai sengaja menggunakan jabatan rendahnya di perusahaan lain untuk memanggilnya. Anda datang ke kantor saya membuat keributan, berteriak-teriak meminta uang jajan untuk ibu dan adik Anda. Apa Anda tidak merasa malu? Rudy terdiam. Wajahnya berubah dari merah menjadi pucat. Saya maju selangkah, memaksanya mundur. Suara saya dingin dan jelas terdengar setiap katanya. Jas yang Anda pakai itu harganya R2 juta, uang saya. Jam tangan yang Anda pakai R150 juta, uang saya. Anda mengaku sebagai suami saya, tapi selama 3 tahun ini, apa Anda pernah menyumbang 1.000 perak pun untuk rumah itu sampai berani buka mulut menuntut hak? Ibu, Anda pakai uang saya untuk ke spa, adik Anda pakai uang saya untuk belanja barang bermerek. Saya hentikan sumber susu gratisnya, lalu mereka mengirim Anda ke sini untuk menggonggong menuntutnya kembali. Kamu diam, suami istri itu harta bersama. Jangan bawa-bawa uang untuk menghina saya. Rudy tergagap, dia tidak menyangka saya akan menelanjangi semuanya di depan karyawan saya sendiri. Bukannya menutupi demi gengsi, saya malah memainkan kartu terbuka. Saya tertawa sinis menoleh pada kepala security gedung yang berdiri menunggu perintah. Pak Danu, perusahaan kita adalah tempat bekerja, bukan panti sosial untuk pria yang hidup dari ketiak istri. Dia terlalu berisik. Tolong tim security bawa sampah ini keluar. Kalau dia melawan, panggil saja polisi atas tuduhan mengganggu ketertiban umum. Maya, beraninya kamu. Dasar perempuan kejam. Rudy mengaum hendak menerjang menampar saya, tapi dia kalah cepat dari 2 security bertubuh kekar. Mereka menjepit kedua lengannya, menyeretnya paksa ke arah lift. Saya berdiri bersedekap, wajah tanpa ekspresi melihat sosoknya yang meronta-ronta menyedihkan. Maki Rudy terdengar menjauh, lalu tertelan di balik pintu logam lift. Seluruh kantor tenggelam dalam keheningan. Saya berbalik menatap para karyawan yang terbelalak melihat saya. Semuanya sudah selesai. Silakan kembali bekerja. Sebentar lagi perusahaan akan ada banyak proyek besar. Saya tidak ingin ada yang terganggu oleh sampah-sampah yang tidak penting. Saya menepuk tangan 2 kali lalu berbalik melangkah masuk ke ruangan direktur. Di belakang saya bisik-bisik kagum mulai terdengar. Karier ini saya bangun sendiri, harga diri ini saya lindungi sendiri. Malam itu ketika saya sedang duduk santai di sofa rumah orang tua saya, menyesap sedikit anggur merah dan melihat laporan pendapatan akhir bulan, ponsel saya bergetar terus-menerus. Teman dekat, bawahan, dan kerabat berlomba-lomba mengirimkan tautan artikel di Facebook kepada saya. Maya, keluarga si Rudy sudah gila ya. Kamu lihat di internet, mereka menjelek-jelekkan kamu tuh. Sahabat saya mengirim pesan disertai banyak tangkapan layar. Saya tersenyum membuka ponsel. Benar saja, tidak di luar dugaan. Ketika anjing terdesak ke sudut dan direbut tulang lezatnya, dia akan menggigit sembarangan. Keluarga Rudy memilih medan perang media sosial untuk melancarkan serangan kotor, berharap menggunakan tekanan opini publik untuk memaksa saya menyerah. Di halaman pribadi Rudy dan Siska, secara bersamaan diunggah sebuah tulisan panjang yang cengeng, penuh aroma korban. Judulnya ditulis dengan huruf kapital merah menyala. Menikahi istri kaya. Keluarga suami diperlakukan seperti anjing kudis diusir ke jalanan. Di bawah pena mereka yang penuh kebohongan, saya digambarkan sebagai istri durhaka yang sombong karena punya sedikit uang lalu menghina keluarga suami. Tulisan itu bercerita dengan dramatis bahwa ibu mertua yang sakit-sakitan saya maki dan hina di depan umum. Bahwa mertua dari kampung yang datang berkunjung saya lemparkan pakaiannya keluar rumah di tengah malam hujan dingin. Padahal kenyataannya Ibu Darmi sedang mendekam di apartemen mewah saya dan menyalakan AC 24 jam non-stop. Mereka mengklaim Rudy adalah suami yang sabar, mengorbankan masa mudanya, menyumbang banyak uang untuk membantu saya membangun perusahaan. Tapi ketika saya punya selingkuhan di luar, saya menggunakan cara kejam untuk menendangnya keluar demi menguasai harta. Lebih licik lagi, mereka melampirkan potongan-potongan pesan yang diedit secara terang-terangan. Media sosial adalah kerumunan yang kurang berpikir kritis, mudah sekali digiring oleh air mata buaya. Tulisan Rudy dengan cepat dibagikan secara viral ke grup-grup curhat masalah rumah tangga, kisah mertua menantu. Ribuan komentar jahat menghujani saya seperti hujan deras. Dasar wanita sok kaya enggak punya adab, boikot saja perusahaannya. Kasihan suaminya yang baik dan sabar dapat istri macam singa betina begitu,
Sudah selingkuh malah fitnah keluarga suami. Usir mertua ke jalanan nanti kena azab lo dasar menantu durhaka. Saya duduk membaca setiap komentar, wajah saya sama sekali tidak menunjukkan kemarahan, sebaliknya saya merasa lucu. Ayah saya yang membacanya jadi panik, Maya kok mereka jahat sekali nak. Biar bapak yang klarifikasi di internet. Mereka memutarbalikkan fakta begini. Mau ditaruh di mana harga dirimu, bapak? Tenang saja. Saya menuangkan teh untuk ayah, menenangkannya dengan lembut, biar saja mereka bersandiwara. Semakin tinggi mereka terbang, semakin hancur saat jatuh nanti. Mereka mau memanfaatkan situasi, meminjam opini publik untuk menjatuhkan saya. Tapi mereka lupa satu hal, bermain api bisa terbakar sendiri. Saya sudah menunggu mereka mengeluarkan kartu ini sejak pagi. Mereka dengan bodohnya berpikir media sosial adalah senjata mereka. Tapi saya, seorang pebisnis sejak usia 22 tahun sangat paham prinsip komunikasi. Pihak yang bersuara duluan belum tentu pemenangnya. Pihak yang memegang bukti kuatlah yang akan mengakhiri pertandingan. Kesombongan Rudy dan ibunya telah membutakan mata mereka. Mereka dengan bangga duduk menghitung jumlah like dan share, merasa puas karena berpikir telah menghancurkan nama baik saya. Mereka tidak tahu bahwa saya sedang dengan tenang mempersiapkan hukuman mati untuk mereka di medan perang yang baru saja mereka mulai. Tepat pukul 9.00 pagi berikutnya, ketika tingkat interaksi di media sosial mencapai puncaknya, ketika Rudy dan Siska sedang paling puas dalam ilusi kemenangan, saya melancarkan serangan mematikan. Tidak perlu status panjang, lebar yang cengeng, tidak perlu klarifikasi bertele-tele. Saya hanya mengunggah satu postingan publik di halaman pribadi saya, menandai langsung Rudy dan Siska dengan judul singkat dan tajam fakta tentang keluarga parasit daftar rincian. Saya melampirkan dua hal. Pertama, sebuah video yang diambil dari kamera keamanan tersembunyi di kamar tidur saya. Video itu berkualitas 4K yang tajam dengan jelas menunjukkan tanggal dan waktu 2 bulan yang lalu. Dalam video tersebut, saat saya tidak di rumah, Ibu Darmi dengan wajah licik mengendap-endap membuka pintu kamar saya, mengacak-acak meja rias. Dia mengambil kalung emas putih bertahtakan berlian milik saya, menyembunyikannya di balik bajunya. Setelah itu, dia berlari ke ruang tamu, menjejalkan kalung itu ke tangan Siska. Rekaman suara dari kamera menangkap dengan jelas percakapan mereka. Ibu Darmi, kamu sembunyikan yang benar. Bawa ke Pegadaian, ambil uangnya buat beli HP baru. Si Maya itu perhiasannya banyak, hilang satu, dia enggak bakal sadar. Harta suami itu harta istri juga. Uang dia ya, uang keluarga kita. Siska tertawa girang, langsung memasukkan kalung itu ke dalam tasnya. Kedua adalah tangkapan layar dari sebuah tabel Excel yang sangat detail. Selama 3 tahun ini, dengan sifat teliti seorang ahli keuangan, saya telah mencatat setiap sen yang saya keluarkan untuk keluarga suami. Baris demi baris, angka demi angka terpampang jelas menyorot wajah munafik mereka, uang bulanan untuk Ibu Darmi R-juta. Pembayaran tagihan kartu kredit Rudy untuk mabuk-mabukan dan karaoke dengan teman-temannya R5 juta sebulan. Puncak dari rasa malu adalah detail-detail kecil yang tercatat. Uang pembelian pembalut bulanan untuk Siska. Merek impor Jepang 350.000. Uang pembelian obat sembelit untuk ibu mertua 100.000. Saya hanya meninggalkan satu baris komentar di bawahnya. 3 tahun membiayai sekumpulan parasit yang mencuri harta menantu, tertangkap basah, masih berani playing victim di medsos. Saya tidak sayang uangnya. Saya cuma menyesal telah memberi makan pada tempat yang salah. Sampai ketemu di pengadilan dan kantor polisi, keluarga Rudy. Bom media sosial meledak, kekuatan data dan bukti video adalah sesuatu yang tidak bisa dibantah. Hanya dalam waktu 15 menit, situasi berbalik 180 derajat. Warganet, orang-orang yang baru saja melempari saya batu kemarin kini berbalik arah dengan drastis. Gelombang kemarahan beralih arah, menunjuk lurus ke keluarga Rudy dengan kekuatan penghancur ratusan kali lipat. Ya ampun, ibu mertua mencuri kalung berlian menantu buat digadaikan anaknya. Keluarga macam apa ini? Memalukan, gila. Sampai pembalut adik ipar pun dibelikan sama kakak iparnya. Kok si suami masih berani koar-koar soal adab suami istri di medsos? Dasar laki-laki parasit, ibu mertua pencuri, adik ipar benalu. Hancurkan keluarga ini, Mbak Maya. Pesan-pesan makian dan sumpah serapah membanjiri halaman pribadi Rudy dan Siska. Mereka benar-benar syok. Datanya terlalu jelas. Videonya ada wajah dan suaranya tak bisa disangkal.
Mereka tidak menyangka saya memasang kamera tersembunyi di kamar, apalagi menduga saya akan mencatat detail sekecil pembalut. Rasa malu mencapai puncaknya. Hanya setengah jam kemudian, Rudy, Siska, dan Ibu Darmi harus buru-buru mengunci atau menonaktifkan akun media sosial mereka. Mereka menghilang seperti kura-kura yang menarik kepalanya ke dalam tempurung saat badai datang. Tanpa uang speser pun di tangan karena semua kartu sudah diblokir, kemiskinan mulai menampakkan sifat asli yang bodoh dan serakah dari kawanan parasit itu melalui sistem kamera pintar yang saya pasang untuk memantau rumah. Saya membuka iPad dan dengan santai menonton sebuah drama tragikomedi. Dalam video langsung, Ibu Darmi sedang duduk berselonyor di atas karpet bulu domba. Rambutnya acak-acakan memukuli dadanya sendiri sambil memaki-maki. Ya Tuhan, menantu kurang ajar itu benar-benar mempermalukan keluarga ini. Dia sebarkan video saya mengambil kalung emas itu. Sekarang saya mau taruh di mana muka saya kalau pulang kampung ketemu saudara. Rudy. Oh, Rudy, kamu kok jadi laki-laki sebodoh ini sih, nak? Kamu biarkan istrimu menginjak-injak kepala kita begini. Rudy berjalan mondar-mandir di ruang tamu seperti binatang yang terkurung. Dia menendang kaki meja dengan kesal. Ibu diamlah. Ibu bilang ngambil sedikit enggak apa-apa. Sekarang dia sebarkan di internet. Aku mau taruh di mana mukaku di kantor nanti. Aku bisa dipecat sebentar lagi nih. Siska duduk menggigiti kukunya di sofa dengan panik. Sekarang dia potong semua uang. Kita makan apa? Bulan depan bayar listrik, bayar air, uang jajan aku ambil dari mana? Abang pikirkan caranya dong. Kepenatan mendesak mereka ke jalan buntu. Dan tepat pada saat inilah di benak Ibu Darmi terlintas sebuah ide serakah yang sakit. Dia tiba-tiba berdiri mencengkeram tangan Rudy. Suaranya berbisik tapi penuh kegembiraan seorang perampok. Rudy, kalau dia sudah tidak pakai hati, kita juga tidak perlu pakai perasaan. Rumah ini besar dan mewah begini. Kalau dijual pasti laku 10 miliar lebih. Kamu kan suaminya, harta ini harta bersama setelah menikah. Kamu punya hak untuk menjualnya. Jual saja rumah ini, bagi dua uangnya. Kita pegang 5 miliar. Pulang kampung beli tanah bangun rumah besar, hidup senang seumur hidup. Enggak butuh lagi sama perempuan jahat itu, mata Rudy berbinar. Ketidaktahuannya tentang hukum ditambah dengan ilusi tentang apa yang disebut hak suami telah menyuntikkan obat bius yang sempurna ke dalam kepalanya. Dia menepuk pahanya dengan keras. Wajahnya mendongak penuh kemenangan. Benar Bu, Ibu benar sekali. Menurut hukum perkawinan, begitu menikah maka semua harta jadi milik bersama. Dia istriku. Dia cari uang juga ada andil dukunganku di belakangnya. Rumah ini harta bersama. Aku akan panggil agen properti untuk menilai harganya sekarang juga. Jual cepat, dapat uang tunai bagi dua. Biar si Maya itu tahu rasa. Rudy begitu percaya diri sampai buta. Dia sama sekali tidak tahu atau sengaja mengabaikan sebuah fakta inti. Apartemen mewah ini sudah saya beli lunas dengan uang saya sendiri 2 tahun sebelum menikah. Bukan hanya itu, pada hari penandatanganan akta jual beli, saya sudah dengan cermat membuat perjanjian pranikah dan sertifikat kepemilikan yang terpisah hanya atas nama Maya seorang. Dia seorang suami yang menumpang hidup tidak memiliki hak seluas 1 mm persegi pun di atas batu bata manapun di rumah ini. Melalui kamera, saya melihat Rudy dengan girang menelepon seorang calo tanah kenalannya. Hanya setengah jam kemudian, seorang pria berkemeja norak membawa tas kerja masuk ke rumah saya. Rudy dan Ibu Darmi dengan angkuh memandu si calo berkeliling rumah, menunjuk-nunjuk setiap perabotan mahal, memamerkan luasnya, pemandangannya yang indah dan menawar harga seolah-olah mereka adalah pemilik sah kerajaan ini. Rumah ini atas nama saya dan istri, tapi sekarang kami sedang ribut, jadi saya putuskan untuk dijual. Mas, lihat saja berapa harganya. Kalau pembayarannya tunai cepat, saya kasih diskon beberapa ratus juta, kata Rudy dengan sombong kepada Sialo. Gayanya sok berkuasa tidak ubahnya seperti seorang taipan properti. Melihat mulutnya yang tak tahu malu di layar iPad, saya tersenyum sinis menutup aplikasinya. Saya menelepon Pak Budi, pengacara pribadi saya. Halo, Pak Budi, sudah siap dokumennya? Kita ke kantor polisi sektor. Polsek menjemput 2 petugas polisi. Sudah waktunya menangkap tikus, membersihkan sampah yang masuk tanpa izin ke rumah saya. Waktu bermain bagi para parasit habis. Dan tamparan berikutnya ini akan saya layangkan sedemikian rupa hingga mereka tidak akan punya gigi lagi untuk bermimpi.
Tepat saat Rudy sedang berapi-api membual dengan sialo tanah tentang apa yang disebut harta bersama, pintu kayu apartemen terbuka lebar. Saya melangkah masuk. Tepat di belakang saya ada pengacara Budi dan di belakangnya lagi 2 petugas polisi berseragam lengkap. Kemunculan kami seperti sumber air es yang disiramkan ke penggorengan berisi minyak panas ilusi mereka. Si calo tanah yang sedang asyik bicara tiba-tiba terdiam. Wajahnya pucat melihat polisi. Rudy dan Ibu Darmi terlonjak kaget buru-buru berdiri dari sofa. Rudy melotot tergagap, "Mayakah kamu bawa polisi ke sini? Mau apa? Kamu mau bikin onar apa di rumah saya?" "Rumah kamu?" Saya tersenyum sinis, senyum separuh penuh ejekan. Saya dengan tenang berjalan ke meja kopi. Saya mengeluarkan sebuah buku bersampul merah muda yang dibungkus rapi dalam plastik transparan. Saya melemparkan buku sertifikat hak milik SHM apartemen itu ke atas meja. Suara plak yang kering membuat Ibu Darmi terlonjak kaget. "Buka mata kodokmu itu lebar-lebar dan lihat baik-baik." Saya menekan setiap kata. Volumenya tidak keras tapi tajam seperti silet. Halaman 2, pemilik Maya. Catatan harta bawaan yang diperoleh sebelum pernikahan telah dibuat perjanjian pisah harta. Rumah ini dari keramik di lantai sampai lampu di plafon semuanya atas nama Maya seorang. "Kamu pakai hak apa? Pakai kuku kakimu yang mana untuk berani menjual rumah saya?" Rudy menerjang dengan gemetar meraih sertifikat itu. Dia membalik halamannya. Matanya dipenuhi urat merah karena syok dan putus asa. Dia buta hukum. Dia dengan naif percaya bahwa hanya dengan memiliki buku nikah, otomatis dia berhak atas separuh dari aset miliaran ini. Dia sama sekali tidak tahu bahwa seorang ahli keuangan seperti saya yang telah melewati begitu banyak medan perang bisnis yang kejam, mana mungkin sebodoh itu membiarkan seorang pria parasit menggerogoti keringat dan air mata saya. Tidak mungkin. Waktu nikah ibu bilang ini harta bersama. Rudy tergagap menoleh pada Ibu Darmi dengan tatapan meminta tolong. Wanita tua itu wajahnya pucat pasi, bibirnya gemetar tak bisa berkata-kata. Pengacara Budi saat ini angkat bicara, mengetukkan jarinya ke meja, suaranya profesional dan tanpa emosi. "Berdasarkan hukum yang berlaku, Saudara Rudy tidak memiliki hak kepemilikan apapun atas apartemen ini. Tindakan Anda memanggil orang untuk menilai harga dan berniat mentransaksikan aset yang bukan milik Anda adalah tindakan melanggar hukum." Si calon tanah mendengar ini langsung keringat dingin. Dia sadar baru saja hampir terlibat dalam kasus penipuan penggelapan aset. Dia buru-buru menyambar tasnya. Tersenyum kaku sambil membungkuk, "Aduh, salah paham, Bu. Saya enggak tahu ini rumah Ibu, orang ini yang manggil saya. Saya permisi dulu, ya. Mohon maaf, Bu. Dan Pak Polisi." Setelah berkata begitu, dia lari terbirit-birit keluar pintu, tidak menoleh lagi pada Rudy. Saya menoleh pada 2 petugas polisi, suara saya tenang namun tegas. "Pak Polisi, saya adalah pemilik sah tunggal apartemen ini. Saat ini saya dan saudara Rudy sedang dalam proses perceraian. 3 orang ini termasuk Rudy, ibu mertua, dan adik ipar saya telah melakukan tindakan penghinaan dan pencurian aset saya. Saya sudah menyerahkan buktinya ke Polsek kemarin. Hari ini mereka kembali berniat menggelapkan aset pribadi saya. Saya minta bantuan pihak berwajib untuk mengusir orang-orang yang masuk tanpa izin ini dari rumah saya sekarang juga." Kedua polisi itu mengangguk, mereka maju selangkah. Suara mereka tegas. "Kami minta saudara Rudy dan keluarga untuk mengemasi barang-barang pribadi dan meninggalkan apartemen ini sekarang juga. Jika tidak mematuhi, kami akan melakukan tindakan tegas sesuai prosedur hukum." Kebenaran yang pahit menghantam kepala 3 ibu dan anak itu. Topeng suami orang dan mertua berkuasa terkelupas habis memperlihatkan wujud asli lintah darat yang terkena garam. Tidak ada lagi tempat untuk berpegang. Ilusi tentang miliaran uang hasil jual rumah lenyap menjadi buih. Permainan kekuasaan harta mereka telah resmi dihancurkan oleh saya dengan selembar kertas hukum atas nama saya, menyadari diri mereka akan ditendang ke jalanan dengan tangan kosong. Ibu Darmi menggunakan cara terakhir orang-orang rendahan mengamuk. Dia menjatuhkan dirinya ke lantai. Kedua kakinya menendang-nendang. Kedua tangannya menjambak rambutnya yang kusut. Air mata dan ingus meleleh di wajahnya yang penuh keriput. Teriakan cemprengnya bergema di seluruh ruangan. "Aduh Gusti, tolong lihatlah menantu kejam ini. Dia seperti kacang lupa kulitnya. Mengusir mertua ke jalanan. Oh, Rudy, kamu laki-laki macam apa membiarkan istrimu menginjak-injak kepala keluargamu? Saya tidak mau pergi. Saya mau mati di sini biar rumah ini jadi rumah hantu. Saya jadi setan, saya hantui kamu. Tahu rasa?"
Dia berguling-guling di atas karpet bulu domba putih bersih yang baru saya ganti bulan lalu. Siska melihat ibunya menangis jadi ikut meraung. Memeluk erat tas channelnya sambil memaki-maki sambil menangis. Rudy berdiri terpaku di tempatnya. Wajahnya abu-abu, bibirnya bergerak-gerak terus, tapi tenggorokannya seperti tercekik, tidak bisa mengeluarkan suara. Dia sangat syok karena dia tidak pernah menyangka Maya, istri yang selalu sabar melayaninya selama 3 tahun ini, bisa begitu dingin dan tegas sampai memanggil polisi untuk menyeret keluarganya keluar dari rumah. Saya berdiri bersedekap, mata menatap ke bawah dari ketinggian dengan dingin mengamati perjuangan menyedihkan dari kawanan parasit itu. Bu, berdiri sekarang. Petugas polisi mengerutkan kening, suaranya tegas dan keras. Ini bukan pasar tempat ibu bikin keributan. Ibu sedang melakukan tindakan mengganggu ketertiban dan melawan petugas yang sedang menjalankan tugas. Kalau ibu tidak berdiri sendiri dan mengemasi barang, kami akan borgol ibu ke kantor polisi sekarang juga. Mendengar kata borgol ke kantor polisi, tangisan Ibu Darmi tiba-tiba berhenti di tengah jalan. Ketakutan naluriah seorang pengecut muncul. Dia tahu polisi tidak bercanda. Dia dengan takut-takut menatap 2 petugas berseragam itu, lalu merangkak bangun. Tangannya menepuk-nepuk pakaiannya, tapi mulutnya masih bergumam memaki dengan kata-kata kotor. Kemas barang-barang kalian. Saya beri waktu 15 menit. Hanya boleh membawa pakaian dan barang pribadi. Semua barang berharga di rumah ini adalah milik saya. Dilarang membawa apapun meskipun cuma sebuah mangkuk. Saya memberi perintah dengan dingin, maka terjadilah pemandangan yang memalukan dan terburu-buru. 3 ibu dan anak itu memunguti pakaian, memasukkannya ke dalam beberapa kantong plastik kresek besar berwarna-warni. Karena koper-koper mahal semuanya saya yang beli, polisi tidak mengizinkan mereka membawanya. Siska menangis menyayangkan sebotol parfum Tom Ford yang baru terpakai separuh, diam-diam memasukkannya ke saku celana. Tapi ketahuan oleh saya. Dengan dingin saya menunjuk, memaksanya meletakkannya kembali ke meja. Rudy dengan lesu memunguti beberapa potong pakaian murah dari zaman sebelum menikah dengan saya. Penampilan gagah si wakil manajer sehari-hari kini layu dan menyedihkan seperti anjing liar kehujanan. 15 menit kemudian, 3 ibu dan anak itu digiring keluar pintu. Tangan mereka penuh menenteng kantong-kantong kresek yang kumal. Saya mengikuti mereka sampai ke lobi. Saat itu jam 12 siang. Langit Jakarta pertengahan Juli panasnya seperti neraka. Suhu di luar mencapai 34 derajat Celcius. Uap panas dari aspal jalanan naik membakar kulit. Kedua petugas polisi telah menyelesaikan tugas mereka berpamitan pada saya lalu pergi. Meninggalkan 3 ibu dan anak itu berdiri kebingungan di trotoar tanpa pohon peneduh. Keringat bercucuran membuat luntur lapisan bedak murahan di wajah Siska. Rudy menoleh menatap saya, matanya penuh kebencian bercampur sedikit permohonan yang hina. Maya, kamu benar-benar mau mematikan jalan hidupku. Bagaimanapun kita ini suami istri. Suami istri, saya tertawa, tawa yang pahit. Waktu ibumu menghina orang tuaku, apa kamu ingat kita suami istri? Waktu ibumu mencuri barangku untuk digadaikan, apa kamu ingat kita suami jangan kotori 2 kata itu. Pergi sana, kembali ke kubangan asalmu. Di sini sudah tidak ada sampah untuk kamu korek lagi. Setelah berkata begitu, saya berbalik melangkah masuk ke lobi apartemen yang sejuk oleh Ace. Melalui pintu kaca transparan, saya melihat Ibu Darmi menenteng kantong kresek merah. Baru berjalan beberapa langkah sudah sempoyongan karena kepanasan harus berpegangan erat pada lengan Rudy. Mereka bertiga berjalan terhuyung-huyung di bawah terik matahari. Sosok mereka yang menyedihkan perlahan menghilang di tikungan jalan. Hukuman baru saja dimulai. Tanpa uang tunai di tangan, mereka harus bersusah payah naik angkutan umum ke terminal bus. Membeli 3 tiket termurah bus ekonomi antar kota yang bobrok untuk pulang ke kampung. Melalui seorang kerabat Rudy di kampung yang juga sangat membenci sifat sombong Ibu Darmi dan telah memberi saya beberapa informasi, saya bisa membayangkan dengan jelas pemandangan memalukan mereka saat ini. Bus ekonomi yang sempit, bau apek, bau durian, dan bau muntahan orang mabuk darat. Ibu Darmi, wanita yang baru kemarin dengan angku berbaring di spa bintang 5 kini harus duduk meringkuk di kursi paling belakang bus yang berguncang hebat, muntah-muntah ke dalam kantong kresek hitam. Siska kakinya bentol-bentol digigit nyamuk, merengek memaki sopir karena AC-nya mati. Rudy duduk diam seperti patung, wajahnya kusam penuh debu jalanan, matanya kosong menatap keluar jendela. Setelah lebih dari 5 jam perjalanan yang menyiksa,
Mereka melemparkan kantong-kantong kresek kumal itu di ujung gang kampung. Rumah kontrakan petak di kampung halaman Ibu Darmi terlihat. Itulah tempat mereka berasal. Dan sejak saya memberi mereka uang, mereka telah menelantarkannya bertahun-tahun untuk pindah ke kota menumpang hidup pada saya. Sekarang kembali. Di depan mereka adalah sebuah pemandangan yang mengenaskan. Rumput liar tumbuh tinggi menutupi jalan masuk, pintu kayu yang sudah lapuk dimakan rayap. Engselnya yang berkarat berderit setiap kali angin bertiup. Di dalamnya sarang laba-laba memenuhi sudut-sudut rumah, bau apek kotoran tikus, dan kecoak menusuk hidung. Atapnya bocor di beberapa tempat. Sinar matahari sore yang terik menembus langsung ke dinding yang berlumut. Tidak ada listrik, tidak ada air bersih, tidak ada kasur empuk. Membuang semua kemewahan pinjaman, mereka dilemparkan kembali ke titik awal mereka yang miskin dan kumuh sudah jatuh tertimpa tangga. Ketika rasa lapar dan panas yang luar biasa menyerang, konflik internal kawanan parasit mulai meledak. Kekejaman dan keegoisan yang tersembunyi jauh di dalam darah mereka secara alami mulai saling memangsa. "Rudy, kamu itu laki-laki macam apa? Dasar tidak berguna. Sampah." Ibu Darmi menendang panci aluminium berkarat di lantai, berteriak di depan wajah Rudy. "Saya lahirkan kamu, sekolahkan kamu supaya kamu nikah sama orang kaya. Saya kira kamu bisa jadi bos di rumah itu. Siapa sangka kamu malah membiarkan istrimu mengusir ibumu sampai begini? Laki-laki lembek. Numpang hidup sama perempuan kayak kamu itu hidup buat apa? Hah?" Dia menumpahkan semua kekesalannya pada putranya. Lupa bahwa sifat gila hormat, suka mencuri, dan mulutnya yang berbisa itulah sumbu yang membakar semuanya. Siska juga ikut-ikutan menangis keras. "Tuh, kan, abang lihat apa yang abang lakukan. Aku tadinya tinggal di apartemen mewah, pakai barang branded, sekarang balik ke kandang tikus ini. Teman-temanku pasti menertawakanku. Abang sana pergi berlutut minta maaf sama Kak Maya, minta dia jemput kita balik. Aku enggak bisa hidup di tempat sampah ini." Dihina ibu kandung, disalahkan adik sendiri. Sisa harga diri Rudy yang setipis kertas tisu hancur lebur, wajahnya merah padam. Kedua tangannya menjambak rambutnya sendiri lalu meraung seperti binatang buas. "Diam. Diam semua. Ibu pikir ibu hebat ya? Ibu mencuri kalungnya. Ibu menghina orang tuanya di depan banyak orang. Ibu yang menghancurkan rumah ini. Sekarang ibu menyalahkan aku dan kamu juga, Siska. Kamu numpang hidup pakai uangnya, beli pembalut saja pakai uangnya. Masih berani ngomong, gara-gara kalian berdua aku kehilangan segalanya. Paham?" Mereka saling memaki, mengungkit semua keburukan, semua rencana licik satu sama lain untuk saling menyalahkan. Rumah kontrakan yang kumuh itu bergema dengan suara makian kotor tiga ibu dan anak itu. Mereka sama sekali tidak merasa bersalah, tidak menyalahkan diri sendiri karena tidak tahu berterima kasih, melainkan hanya saling membenci karena telah kehilangan tambang emas bernama Maya. Kemiskinan dan keputusasaan telah menelanjangi topeng kemunafikan, memperlihatkan jiwa-jiwa yang busuk, membusuk sampai ke intinya. Sementara mereka sedang bergulat saling menggigit di kubangan lumpur di kota, segala urusan saya berjalan dengan rapi, tajam, dan tepat seperti pisau bedah. Saya memberikan kuasa penuh kepada pengacara Budi untuk mengajukan gugatan cerai sepihak ke Pengadilan Agama Negeri. Karena antara saya dan Rudy tidak ada anak dan tidak ada harta bersama yang tercatat atas nama berdua, prosesnya berjalan sangat cepat. Bukti-bukti tentang kekerasan verbal, penghinaan terhadap keluarga istri, dan video pencurian aset oleh ibu mertua yang saya serahkan, semakin membuat pengadilan memiliki dasar untuk mempercepat proses persidangan. Saya benar-benar ingin membuang tumor ini dalam waktu sesingkat mungkin. Sekitar seminggu setelah diusir dari rumah, Rudy tampaknya sudah menyadari kenyataan pahit bahwa dia tidak punya kesempatan untuk kembali. Tekanan dari rasa lapar, makian siang malam dari ibunya di kampung, dan sikap dingin rekan kerjanya di kantor setelah aib keluarganya terbongkar di internet telah mendorong Rudy ke jalan buntu. Dia mulai menggunakan taktik paling rendah dari seorang pria, menangis dan memohon. Dia mengirimi saya puluhan pesan panjang lebar setiap hari. "Maya sayang, aku salah. Aku minta maaf 1000 kali padamu. Kalau kamu marah sama ibu, kamu boleh putuskan hubungan dengan ibu. Aku akan pindah keluar tinggal sama kamu, tidak berhubungan dengan mereka lagi. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Aku tahu kamu memblokir nomorku, tapi aku tahu kamu masih membacanya. Suami istri sehari saja sudah menjadi ikatan, apa kamu tidak kasihan padaku? Aku sudah berlutut minta ibu berubah. Kamu beri aku kesempatan menebus kesalahannya.
Saya membaca sekilas tersenyum sinis penuh penghinaan. Laki-laki kalau lagi punya uang dan kuasa lagaknya sombong setengah mati menganggap istri seperti sampah. Begitu dibuang ke jalanan kelaparan, langsung rela menjual ibu kandungnya sendiri. Berjanji memutuskan hubungan dengan ibu demi bisa menyusul lagi pada sumber keuangan istri. Pria tanpa prinsip, tanpa harga diri, durhaka, dan tidak setia seperti itu dipertahankan cuma akan mengotori hidup. Saya tidak sudi membalas walau hanya satu titik dan memblokir semua jalur komunikasi. Tidak bisa menelepon, Rudi nekat datang ke gerbang kantor saya. Langit Jakarta bulan Juli, kadang hujan deras, kadang panas terik membakar kulit. Rudi mengenakan pakaian kusut, janggut dan kumisnya tumbuh berantakan tidak dicukur, berdiri menunggu di luar pos satpam. Dia memainkan peran pria yang sedang dimabuk cinta. Berdiri di bawah hujan berharap saya luluh. Karyawan saya yang lewat semua menunjuk-nunjuk dan berbisik. Dia tidak peduli pada rasa malu, langsung berlutut di aspal yang basah. Begitu melihat mobil Mercedes saya keluar dari basem parkir, "Maya, buka jendelanya, bicara sama aku sebentar saja, aku mohon." Rudi berteriak, kedua tangannya memukul kap mesin mobil saya. Satpam kantor hendak maju menariknya pergi, tapi saya mengangkat tangan memberi isyarat berhenti. Saya menekan tombol menurunkan kaca jendela mobil setengah. Rudi girang bukan main seperti mendapatkan pelampung. Matanya berbinar penuh harapan, buru-buru menjulurkan kepalanya. "Maya, aku tahu kamu masih mencintaiku." Saya menoleh mengenakan kacamata hitam berbingkai emas. Wajah saya tidak menunjukkan emosi apapun selain dingin seperti gunung es. "Jangan kotori mobil saya." Saya mengucapkan setiap kata dengan lambat. "Ketemu di pengadilan. Pergi sebelum saya panggil polisi karena tuduhan pelecehan." Tanpa membiarkannya bicara lagi, saya menekan tombol menutup kaca jendela. Suara mesin mobil menderu kuat. Saya menginjak gas. Mobil meluncur mulus, mencipratkan genangan air hujan di jalan, langsung mengenai wajah dan pakaian Rudi yang sudah basah kuyup. Dia jatuh terduduk di aspal, terkejut dan tak berdaya melihat lampu belakang mobil saya menghilang di tengah arus lalu lintas yang padat. Air mata penyesalan yang terlambat atau air mata kepengecutan. Bagi saya sekarang itu cuma air kotor yang tidak layak dipedulikan. Manusia ketika terdesak ke jalan buntu seringkali berpegangan pada pelampung terakhir. Bagi Rudi, pelampung itu bukanlah keluarga, bukan juga pekerjaan, melainkan sebuah rahasia busuk yang dia dan ibu kandungnya sembunyikan dari saya selama 2 tahun terakhir. Rudi punya selingkuhan. Seorang wanita simpanan pemandu lagu karaoke bernama Nita yang dibiayai Rudi menggunakan uang dari kartu kredit tambahan yang saya buatkan untuk wanita itu masih muda, genit dan yang terpenting sangat pandai mengambil hati Ibu Darmi. Awal tahun ini dia mengabarkan dirinya hamil dan hasil USG menunjukkan bayi laki-laki. Ibu Darmi dengan pemikiran kuno yang mengutamakan anak laki-laki sangat mendambahkan cucu laki-laki penerus keturunan sampai-sampai menjadi buta dan diam-diam setuju menutupi perselingkuhan Rudi. Dia bahkan memotong uang yang saya berikan setiap bulan untuk dikirimkan pada wanita itu guna membiayai kehamilannya, mendukung putranya, mengkhianati menantunya, dan berhalusinasi tentang suatu hari saya akan diusir dari rumah untuk memberikan tempat bagi si selingkuhan dan cucu penerus keturunan yang berharga itu. Dengan tangan kosong dan penuh rasa malu, Rudi naik ojek ke apartemen tempat selingkuhannya tinggal. Dia yakin sekali bahwa gadis yang selalu memanggilnya suamiku sayang dengan manja dan sedang mengandung darah dagingnya itu pasti akan merentangkan tangan menyelamatkannya di saat susah. Setidaknya wanita itu masih memegang uang tunai puluhan juta yang baru dia transfer bulan lalu. Rudi menggedor pintu apartemen dengan keras. Pintu terbuka sedikit. Nita muncul mengenakan duster tipis. Wajahnya penuh bedak tebal. Tetapi tatapannya pada Rudi tidak lagi manja dan menggoda seperti biasanya, melainkan dingin dan penuh selidik. "Sayangku, aku diusir istriku. Dia merampas semua hartaku. Biarkan aku menumpang sebentar. Ya, aku akan cari cara mengambil kembali uang untuk menghidupi kamu dan anak kita." Rudi menerjang hendak memeluknya, tapi langsung didorong kuat oleh Nita. "Masuk apa? Tempat ini buat kamu numpang." Wanita itu bersedekap tersenyum sinis. "Kamu pikir aku buta media sosial? Aib keluargamu itu sudah viral di mana-mana. Kamu sudah dilucuti habis-habisan sama istrimu yang kaya itu. Diusir ke jalanan kayak anjing kurap kan? Dasar laki-laki parasit. Kalau enggak punya uang punya hak apa kamu mau jadi suamiku sayang?" Rudi ternganga tergagap. "Kakakmu. Kamu ngomong apa? Aku melakukan semuanya demi kamu dan anak kita.
Aku masih punya jam tangan Rolex ini, biar aku gadaikan. Nita tertawa mengeyek, sudahlah. Aku nggak butuh, kamu pergi sana. Kamu sudah nggak ada nilainya lagi. Aku nggak butuh kamu lagi. Mulai sekarang jangan cari aku lagi. Kamu pikir bayi ini anakmu? Rudy seperti disambar petir. Dia menerjang mencengkeram bahu Nita. Kau ngomong apa? Anakku, ibuku kasih kamu berapa banyak uang, bodoh kok dipelihara, bukan penyakit. Nita menepis tangan Rudy tertawa keras. Aku tidur sama kamu, tapi juga tidur sama bosku. Bosku banyak duitnya. Bosku sudah belikan aku rumah. Bayi ini anaknya, bos. Kamu cuma tambang sampingan buat aku keruk uang jajannya saja. Sekarang tambangnya sudah kering, ya. Kamu pergi sana jauh-jauh. Jangan sampai bosku datang lihat kamu di sini, nanti kamu dipukuli sampai pincang. Setelah berkata begitu, Nita membanting pintu tepat di depan wajah Rudy. Bunyi kunci diputar terdengar klek. Rudy berdiri terpaku di lorong yang dingin. Hatinya, harga dirinya sebagai laki-laki dan kepercayaan terakhirnya yang menyedihkan. Hancur lebur menjadi debu. Uang istri lenyap, selingkuhan berkhianat. Label cucu laki-laki penerus keturunan ternyata hanya tipuan belaka. Ketika mendengar kabar ini lewat telepon yang dipinjam Rudy dari tetangga, Ibu Darmi di kampung saking marahnya sampai muntah darah tingginya kumat dan dia jatuh pingsan di lantai tanah yang kotor. Harga dari sebuah pengkhianatan memang selalu harus dibayar dengan pengkhianatan yang paling menyakitkan. Rudy kehilangan segalanya. Keluarga, cinta, uang, semuanya berubah menjadi abu. Namun, sifat dasar ular berbisa. Ketika terdesak ke jalan buntu, mereka tidak mau mati sendirian. Kembali dengan tangan kosong, penampilan Rudy saat ini tak ubahnya seperti mayat hidup yang kehilangan jiwa. Dia berjalan sempoyongan masuk ke rumah kontrakan yang reot di kampung. Tempat Ibu Darmi baru saja siuman setelah dikeroki dan dipijat tetangga karena darah tingginya kumat yang nyaris membuatnya stroke. Ketika mendengar Rudy menceritakan sambil menangis tentang kebenaran kehamilan palsu itu, tentang selingkuhannya yang membawa kabur semua uang dan barang terakhir untuk lari bersama pria lain. Suasana di dalam rumah tenggelam dalam keheningan yang mematikan. Lalu tiba-tiba bukannya menampar wajah sendiri karena kebodohan mereka malah menemukan kambing hitam yang sempurna untuk menimpakan kesalahan. Ini semua gara-gara si Maya. Semua ini salah perempuan jahat itu. Ibu Darmi bangkit dari dipan bambu, memukul-mukul kasur. Matanya memancarkan sinar merah kebencian yang membabi buta. Kalau dia tidak memblokir kartumu, kalau dia tidak mengusir kita ke jalanan, apa si pelacur itu berani berkhianat sama kamu? Dia itu kejam memutus jalan hidup keluarga kita. Saya bersumpah mati pun saya akan menyeretnya ke dalam lumpur bersama saya. Siska yang sedang duduk menggaruk bentol-bentol bekas gigitan nyamuk di betisnya juga mengertakkan gigi menimpali. Benar itu, Bang. Sekarang kita sudah kehilangan segalanya. Abang mau membiarkan dia hidup tenang di apartemen miliaran itu, lalu sebentar lagi nikah sama Brondong. Abang kan suaminya, abang harus punya cara untuk memegang kelemahannya dong. Rudy duduk memeluk lutut di pojok rumah. Matanya cekung dan tatapannya kosong. Tanpa uang untuk membeli minuman keras, dia mendambahkan rasa balas dendam untuk meredakan rasa malu yang mencabik-cabik hatinya. Dia mulai mengaduk-aduk kantong kresek berisi barang-barang pribadinya, berharap menemukan uang receh yang tersisa. Tiba-tiba tangannya menyentuh benda keras dan dingin. Itu adalah sebuah ponsel pintar model lama. Layarnya sudah retak di beberapa tempat yang tergeletak di dasar tas sejak 2 tahun lalu. Rudy mencolokkan charger. Butuh 15 menit sampai layar yang retak itu menyala redup. Dia menggeser jarinya melalui folder-folder lama berniat mencari kontak teman yang bisa dipinjami uang. Tapi kemudian jarinya berhenti di sebuah folder tersembunyi yang dikunci dengan kata sandi. Kenangan gelap tiba-tiba terlintas di benaknya. Itu adalah folder yang dia buat saat baru menikah dengan saya. Saat itu karena merasa minder kalah dari istri, ditambah sifat mesum terpendamnya, dia diam-diam merekam saya. Tangan Rudy gemetar saat memasukkan kata sandi, folder terbuka. Di dalamnya ada puluhan foto dan beberapa klip video pendek yang merekam saya dalam keadaannya. Para pembaca pasti paham foto macam apa itu. Saat itu saya sepenuhnya mempercayai suami saya, jadi sama sekali tidak waspada. Gambar-gambar paling pribadi itu kini tersimpan rapi di balik layar retak itu di bawah tatapan seekor binatang yang sedang terdesak ke jalan buntu. Bu Siska, sini lihat ini. Suara Rudy serak, bergairah dengan cara yang sakit. Ibu Darmi dan Siska penasaran mendekat. Cahaya pucat dari ponsel menyorot 3 wajah yang menyeringai jahat.
Ketika melihat foto-foto saya itu, bukannya merasa malu atas perilaku anaknya yang menjijikkan, Ibu Darmi malah tertawa terbahak-bahak. Tawa cempreng yang membuat bulu kuduk berdiri, matanya memancarkan keserakahan yang luar biasa seperti hyena yang baru saja mencium bau bangkai. Ya Tuhan, Rudy, anakku, kamu pegang emas, nak. Ibu Darmi menepuk pahanya keras-keras. Air liur menetes di sudut mulutnya yang keriput. Si Maya itu kan direktur. Dia sangat menjaga harga diri. Gengsinya lebih tinggi dari nyawanya sendiri, orang tuanya juga mantan guru. Kamu coba pikir kalau foto-foto telanjang ini dikirim ke kantornya, dikirim ke rekan bisnisnya, dikirim ke lingkungan rumah orang tuanya, apa dia masih berani keluar rumah lagi? Rudy menjilat bibirnya, matanya bersinar penuh kejahatan. Perasaan berkuasa yang hina kembali bangkit dalam darahnya. Benar, Bu. Dia mengusirku ke jalanan. Dia membuatku malu kehilangan pekerjaan. Sekarang aku akan memaksanya memuntahkan semua uangnya untuk membeli kembali ketenangannya. Minta dia 5 miliar. Jangan 8 miliar sekalian. Siska berteriak, matanya terbakar api keserakahan. Dia itu kaya raya. Uang segitu enggak ada artinya buat dia. Dapat uangnya kita beli tanah bangun villa di kampung, beli mobil, sewa pembantu biar dia tahu rasa. Sebuah rencana pemerasan yang kotor dan kejam disusun tepat di dalam rumah reot itu, di tengah bau kotoran tikus dan bau apek. Mereka sama sekali tidak sadar bahwa tindakan ini adalah cangkulan terakhir yang mereka gali sendiri untuk mengubur sisa hidup mereka di dasar penjara. Mereka hanya melihat uang. Keserakahan telah menelan habis sisa-sisa kemanusiaan mereka. Rudy menyeringai dengan tekun mengetik pesan-pesan tajam, melampirkan beberapa foto yang buram, tapi cukup jelas memperlihatkan wajah saya, lalu menekan tombol kirim. Permainan maut resmi dimulai. Sore hari Jumat, saya sedang duduk di ruang kerja dengan santai memeriksa laporan keuangan kuartal ketiga perusahaan. Secangkir teh bunga chamomile yang harum membantu pikiran saya benar-benar tenang. Layar ponsel pribadi saya menyala menampilkan notifikasi dari Rudy. Meskipun sudah memblokir nomor teleponnya, saya sengaja membiarkan satu jalur terbuka di media sosial sebagai saluran pembuangan untuk melihat apa lagi yang akan dilakukan tikus-tikus got itu. Saya dengan acuh tak acuh mengambil ponsel dan membuka pesannya. Dalam sekejap, det jantung saya berhenti, pupil mata saya mengecil. Yang terpampang di depan mata saya bukanlah kata-kata memohon yang menyedihkan seperti beberapa hari lalu, melainkan foto-foto itu. Foto saya dengan wajah yang terlihat jelas disertai dengan klip video pendek berdurasi 5 detik. Di bawah gambar-gambar menjijikan itu ada pesan dengan nada arogan dan jahat. Bagaimana istri direkturku yang terhormat? Kamu cantik sekali. Kalau aku cetak berwarna dan sebar di lobi kantormu atau kirim ke orang tuamu, pasti banyak yang matanya segar. Siapkan uang tunai 8 miliar. Jam 00 malam besok aku akan kabari lokasi transaksinya. Kalau lapor polisi atau macam-macam, kamu dan keluargamu siap-siap saja memungut bangkai harga diri kalian. Arus dingin yang menusuk menjalar di sepanjang tulang punggung saya. Bukan rasa takut yang lemah, melainkan kemarahan yang luar biasa dari seorang manusia yang diinjak-injak harga dirinya. Saya sudah tahu mereka itu rendah, tapi saya tidak menyangka Rudy bisa begitu mesum dan brengsek sampai merekam istrinya sendiri secara diam-diam untuk dijadikan alat kontrol. Amarah meluap-luap, tetapi dengan ketenangan seorang wanita yang telah malang melintang di dunia bisnis selama 15 tahun, saya hanya butuh 10 detik untuk memaksa diri saya tenang kembali. Saya menarik napas dalam-dalam, memejamkan mata. Jika saya gadis yang lemah, mungkin saat ini saya sudah panik menangis atau buru-buru mencari pinjaman uang untuk menutup mulut monster-monster itu. Tapi saya tidak. Ketika binatang buas hendak memangsa saya akan mematahkan taringnya satu persatu. Saya menekan tombol panggil langsung ke Rudy. Dering ketiga, di ujung sana, telepon diangkat. Terdengar suara tawa kemenangan Rudy dan bisikan menghasut Ibu Darmi di latar belakang. Saya mulai memainkan sandiwara saya. Saya menekan tenggorokan saya dengan tangan untuk menciptakan suara yang bergetar dan serak, berpura-pura sedang sangat terpukul. Rudy, kamu bagaimana kamu bisa melakukan ini padaku? Kamu ini manusia atau iblis? Hah? Kenapa kamu tega menginjak-injak aku seperti ini? Mendengar suara saya menangis, Rudy seperti disuntik dopamin. Kegembiraannya memuncak. Dia menanggalkan sepenuhnya topeng intelektual palsunya, melontarkan kata-kata layaknya preman jalanan sungguhan. Haha, perempuan tua ini hari ini tahu rasa takut ya? Waktu kamu panggil satpam melempar aku keluar dari kantor, waktu kamu sebarkan video ibuku di internet, kamu sombong sekali kan?
Kenapa sekarang menangis seperti anjing kejepit begitu? Hah? Aku kasih tahu kamu ya. Perempuan tak punya hati macam kamu. Aku harus kasih pelajaran biar tahu sopan santun. Aku mohon padamu. Saya terus terisak memancingnya masuk lebih dalam ke dalam ilusi kekuasaan. Aku salah. Kamu ampuni aku. 8 miliar itu terlalu besar. Sekarang aku kumpulkan uang tunai di mana? Ayahku sedang sakit. Kalau dia lihat foto-foto ini, dia bisa kena stroke. Kamu butuh apa aku kasih? Kurangi sedikit ya. 1 sen pun tidak akan kurang. Rudy membentak lewat telepon. Suaranya para keserakahan. 8 miliar untuk harga diri seorang direktur wanita itu terlalu murah. Kamu pergi tarik semua tabunganmu, masukkan ke dalam koper buat aku. Jangan coba-coba macam-macam. Aku cuma butuh 1 tekanan tombol saja untuk membuat seluruh dunia melihat tubuhmu itu. Aku bisa membuangnya, aku juga bisa menghancurkannya. Ibu Darmi di luar juga berteriak ke arah telepon. Rasakan kamu, nak, uangmu juga uang keluargaku. Aku tarik kembali 8 miliar anggap saja bunganya. Awas kalau tidak menurut. Saya menggigit bibir kuat-kuat agar tidak tertawa terbahak-bahak melihat kebodohan mereka. Baiklah, saya setuju. Saya merendahkan suara, berpura-pura menyerah patuh. Besok malam saya akan bawa uang tunai 8 miliar. Tapi kamu harus janji hapus semuanya di depan mata saya. Tentu saja aku ini pria sejati. Ada uang, ada barang. Rudy tertawa mengejek, merasa menang. Siapkan uangnya, istriku yang penurut. Panggilan berakhir. Saya menekan tombol simpan untuk file rekaman panggilan tadi dengan kualitas suara terbaik. Tepat pukul malam keesokan harinya, langit Jakarta di pinggiran kota diguyur hujan gerimis awal musim membawa udara dingin yang suram. Lokasi yang dipilih Rudy untuk transaksi adalah sebuah warung kopi gubuk terpencil di daerah pinggiran Bogor, sepi dan gelap. Dia sudah memperhitungkan dengan cermat tempat yang jarang dilewati orang. Tidak ada kamera CCTV agar mudah melarikan diri jika terjadi sesuatu. Kelicikan orang-orang rendahan selalu bekerja maksimal saat mereka melakukan kejahatan. Saya sendiri yang mengendarai SUV hitam ke lokasi pertemuan. Turun dari mobil, saya mengenakan mantel panjang yang tertutup rapat. Topi ditarik ke bawah menutupi separuh wajah. Tangan menenteng sebuah koper aluminium besar yang berat. Penampilan saya saat itu sempurna seperti mangsa yang sedang panik, ketakutan, berusaha menyembunyikan jejaknya. Rudy sudah duduk menunggu di sebuah gubuk beratap jerami di sudut paling gelap. Dia memakai topi bisbol ditarik ke bawah dan masker medis. Ketika melihat saya menenteng koper berat berjalan masuk, matanya menyala seperti lampu mobil di tengah kegelapan malam. Nafsu dan keserakahan terlihat begitu jelas hingga dia tidak repot-repot menyembunyikannya. Kedua tangannya saling bergesekan terus-menerus. Bawa sini. Rudy mengangkat dagu langsung membuka maskernya. Senyum menyeringai muncul. Uangnya penuh kan? 8 miliar uang tunai tidak kurang selembar pun. Saya berpura-pura gemetar meletakkan koper itu dengan keras di atas meja bambu yang reot. Saya membuka kunci kombinasi tutup koper terbuka. Puluhan gepok uang pecahan 100.000 rupiah baru tersusun rapi berbaris-baris mengeluarkan bau khas uang baru. Di bawah cahaya lampu kuning yang suram dari warung kopi, tumpukan uang itu memancarkan daya tarik iblis yang membuat Rudy seperti pecandu yang melihat obatnya. Dia mencondongkan tubuh ke depan. Kedua tangannya menyambar 1 gepok uang, mendekatkannya ke hidung, dan menghirupnya dengan kasar, lalu tertawa terbahak-bahak. Ahaha. Maya. Oh, Maya, uangmu wangi sekali. Lihat kan. Akhirnya uangmu masuk juga ke kantongku. Kalau dari awal kamu patuh membuka kembali kartu untuk ibu dan adikku, kan tidak perlu sampai harus setor UPTI 8 miliar sekaligus begini. Saya menelan ludah, memasang wajah marah tapi tak berdaya. Uangnya sudah kamu lihat. Buka ponselmu dan berikan padaku. Kalau kamu tidak melakukannya, saya akan bakar koper ini sekarang juga di sini. Rudy menjilat bibirnya dengan bangga mengangkat bahu. Baiklah. Menuruti keinginan Bu Direktur, dia mengeluarkan ponsel lama yang layarnya retak itu, membuka kuncinya dan meletakkannya di atas meja. Saya menyambarnya dengan cepat. Jantung saya berdegup kencang karena jijik melihat isinya. Saya menekan tombol pilih semua lalu menekan hapus. Setelah itu, saya masuk ke folder baru dihapus dan terus memilih perintah hapus permanen. Sudah selesai ya? Mulai sekarang kamu dan aku menempuh jalan masing-masing. Kamu tenang saja jadi ratu. Aku bawa uang ini pulang kampung bangun villa buat ibuku menikmati masa tua. Rudy menyeringai sambil bertepuk tangan.
Dia dengan cepat menutup koper itu kembali, menarik kitleingnya. Dia memeluk erat koper 8 miliar itu di dadanya seperti memeluk anak kandung lalu berdiri. Sebelum berbalik pergi, Rudy tidak lupa memberikan tatapan kasihan yang penuh penghinaan kepada saya. Jangan sedih. Anggap saja, 8 miliar ini uang sekolah. Biar kamu tahu caranya jadi istri. Perempuan sehebat apapun di luar sana garang seperti singa, kalau sudah di rumah ya cuma jadi mainan laki-laki saja, dah mantan istri. Rudy menenteng koper dengan langkah angkuh berjalan keluar menuju hujan gerimis. Gaya berjalannya sombong membanggakan diri layaknya orang yang baru saja menaklukkan dunia. Saya tetap duduk di gubuk jerami itu, menatap punggungnya yang semakin kabur dalam kegelapan. Kepanikan dan ketakutan di wajah saya seketika menghilang seperti kabut yang dihalau matahari. Saya mengangkat ponsel lalu tersenyum. Senyum malaikat maut ketika jaring telah menjerat mangsanya dengan erat. Semuanya sudah selesai, mereka sudah memakan umpannya. Saya mengirim pesan singkat ke sebuah grup obrolan khusus bernama Operasi Pemerasan. Permainan berakhir. Saatnya tarik jaring. 3 jam kemudian, di rumah kontrakan reot di kampung, Rudy terbang bagaikan di atas angin naik taksi jarak jauh, memeluk erat koper uang sampai ke depan gang. Ketika dia melangkah masuk ke rumah, melemparkan koper aluminium itu ke atas balai-balai bambu dan membukanya lebar-lebar. Ibu Darmi dan Siska seperti berhenti bernapas. Tumpukan uang merah menyala menerangi seluruh rumah yang lembab itu. Mereka menerjang maju, memeluk gepokan uang ke dada, menggosok-gosokkannya ke pipi, tertawa menjerit-jerit seperti orang gila yang menang lotere. Menantu bodoh, menantu berpendidikan tapi bodoh. Ibu Darmi menengadah ke langit-langit, tertawa terbahak-bahak, meludah ke lantai tanah. Dia pikir dia hapus di ponsel butut itu sudah selesai. Rudy kasih tahu dia rasanya jahe makin tua makin pedas. Nak Rudy dengan bangga mengeluarkan laptop tua dari dalam tas ranselnya. Dia menyalakan laptop, menghubungkannya ke internet lewat tethering ponsel, lalu mengakses akun Google Drive. Ibu tenang saja, anak ibu ini pintar. Sejak kemarin sore aku sudah unggah semua file foto dan video dia ke 3 akun berbeda. Hapus di komputer, di ponsel sih bisa, tapi kalau di internet akarnya sudah tumbuh di sana. Siska bertepuk tangan kegirangan. Abangku hebat banget. Berarti kita tinggal habiskan saja 3 miliar ini, tahun depan bangun villa lagi, terus kirim pesan lagi. Suruh dia setor 5 miliar lagi. Kita peras dia seumur hidup. Dia itu mesin ATM yang tidak akan pernah kering buat keluarga kita. 3 ibu dan anak itu berpelukan menari-nari mengelilingi koper uang, bersulang dalam ilusi tentang sebuah kerajaan parasit yang abadi. Mereka mengira Maya adalah seorang wanita kaya tapi bodoh, mudah digiring oleh ketakutan akan harga diri. Tapi itu hanya apa yang mereka pikirkan. Sisi lain dari kebenaran sangatlah berbeda. Adegan diputar mundur ke waktu 15 menit setelah saya menerima pesan ancaman pemerasan pertama dari Rudy. Saat itu saya langsung mengambil ponsel, naik mobil, dan pergi langsung ke Polda Metro Jaya, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Subdit Cybercrime. Saya melaporkan seluruh kejadian menyerahkan bukti berupa pesan ancaman pemerasan dengan jumlah uang mencapai 8 miliar, sebuah angka yang masuk dalam kategori hukuman pidana sangat berat untuk kejahatan pemerasan. Saya adalah pengusaha. Pengacara saya sangat hebat. Kami dengan cepat berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk memasang jaring yang sempurna. Panggilan telepon di mana saya berpura-pura menangis memohon pada Rudy sebenarnya dilakukan langsung di meja penyidik. Alat perekam canggih telah merekam seluruh kata-kata pemerasan, ancaman, dan paksaan untuk menyerahkan uang dari Rudy dengan kualitas suara standar hukum dan koper berisi uang tunai 8 miliar itu. Tentu saja, itu uang asli saya yang ditarik dari bank dengan disaksikan polisi, tetapi setiap gepok uang telah difoto nomor serinya. Lebih istimewa lagi, di bawah lapisan dalam aluminium koper tersebut, tim teknis kepolisian telah memasang alat pelacak GPS mikro yang terus-menerus memancarkan sinyal koordinat ke pusat komando. Rudy memeluk koper itu dan melarikan diri. Tidak ada bedanya dengan memeluk borgol yang dilengkapi chip pelacak dan membawanya lari sampai ke sarangnya. Dan soal cadangan di cloud, saya sangat paham sifat serakah, dan kotor Rudy tidak akan pernah melepaskan saya hanya dengan 1 kali transaksi. Saya telah meminta ahli IT untuk memantau ketat alamat IP dan akun-akun media sosialnya. Saat dia mengakses cloud, semua tautan telah diblokir dan dikumpulkan sebagai bukti untuk mendakwanya atas tindakan memiliki dan menyebarkan konten pribadi orang lain dengan tujuan pemerasan. Mereka sedang bersulang merayakan karena mengira diri mereka adalah pemburu.
Mereka tidak tahu bahwa senapan runduk hukum telah membidik tepat di tengah dahi mereka. Malam itu, di rumah kontrakan reot itu, sebuah pesta paling meriah dalam hidup Ibu Darmi digelar. Berkat uang tunai di tangan, Rudi memesan seekor kambing guling utuh yang harum, beberapa botol minuman keras impor mahal, dan bertiang-tiang bir yang ditumpuk tinggi seperti gunung. 3 ibu dan anak itu menggelar tikar baru di tengah rumah, menyajikan daging, ikan, dan minuman keras impor di samping koper yang terbuka lebar berisi uang. Sambil menyobek potongan daging kambing guling yang berminyak dan memasukkannya ke mulut, Ibu Darmi menggunakan tangannya yang penuh minyak untuk membelai gepokan uang ratusan ribu itu. Rudi, besok kamu sewa mobil bawa ibu ke kota. Ibu harus beli beberapa set perhiasan emas, membalas dendam karena harus menahan diri bertahun-tahun ini. Ibu Darmi tertawa lebar, wajahnya merah karena mabuk. Lalu bulan depan ibu minta Mak Komblang carikan kamu istri lagi. Gadis umur 18,20 tahun banyak tuh, masih perawan, segar, dan penurut. Tidak kurang ajar seperti si Maya tua bangkait. Siska asik main ponsel sambil mulutnya penuh makanan. Abang belikan aku motor NMAX keluaran terbaru ya. Besok aku langsung beli buat pamer ke orang-orang kampung. Begini baru namanya hidup. Tinggal di rumah si Maya itu, dilihatin sinis sama dia. Malu setengah mati rasanya. Emosi gembira dan bahagia dari 3 manusia sampah itu didorong ke puncaknya. Mereka telah menyentuh puncak ilusi. Rudi berdiri tiba-tiba memegang botol minuman keras impor dan menenggaknya langsung lalu mengangkat gelas tinggi-tinggi. Ayo bersulang untuk kebebasan. Cheers. Teriakan cheers belum selesai ketika suara yang memekakkan telinga terdengar. Pintu kayu yang sudah lapuk ditendang terbuka dengan kekuatan yang luar biasa, hancur berkeping-keping. Brak. Cahaya dari puluhan senter berkekuatan tinggi menyorot langsung ke wajah 3 ibu dan anak itu, menyilaukan dan dingin. Sosok-sosok berseragam polisi reserse kriminal mengenakan rompi anti peluru, menyerbu masuk, mengepung seluruh rumah kecil itu. Polisi, semua jangan bergerak, angkat tangan di atas kepala. Teriakan penuh wibawa terdengar merobek keheningan malam. Rudi terkejut menjatuhkan botol minuman keras impornya hingga pecah berantakan di lantai tanah. Dia belum sempat bereaksi ketika 2 polisi khusus menerjang menjatuhkannya ke lantai. Bunyi borgol terkunci di pergelangan tangan terdengar klik dingin. Ibu Darmi saking takutnya sampai matanya terbalik. Dia tergagap merintih beberapa kali di tenggorokan lalu mengompol membasahi celana kainnya. Pingsan tepat di samping nampan kambing guling yang masih utuh. Siska menjerit histeris, meringkuk di pojok rumah, gemetar hebat seperti tikus got yang terkena racun. Pak polisi, kalian salah tangkap orang. Saya tidak melakukan apa-apa. Rudi yang wajahnya ditekan ke lantai tanah yang basah, mencoba meronta dan menyangkal. Seorang polisi penyidik melangkah dingin menggunakan kakinya untuk membuka tutup koper berisi R8 miliar itu. Barang bukti sudah jelas. Alat pelacak melaporkan lokasi yang tepat. Saudara Rudi, Anda ditangkap atas tuduhan pemerasan dalam jumlah sangat besar. Seluruh akun cloud Anda juga telah kami nonaktifkan dan amankan sebagai barang bukti. Silakan semua ikut ke kantor polisi. Saat digiring ke mobil tahanan, Rudi menoleh ke belakang melihat koper uang yang disegel dan dibawa pergi. Rumah reot itu penuh dengan sisa-sisa makanan dan minuman keras. Impian tentang villa, mobil mewah, dan istri muda tiba-tiba berubah menjadi ilusi yang hancur lebur. Jatuh dari puncak ilusi ke dasar jurang penjara yang dalam. Rasanya begitu menyakitkan hingga Rudi tidak bisa menangis. Dia hanya menundukkan kepalanya, menyeret langkahnya dalam keputusasaan yang paling dalam. 9 bulan kemudian, sidang pengadilan keluarga Rudi digelar dengan dakwaan pemerasan dalam jumlah sangat besar, terorganisir, dan keji, serta kepemilikan dan penyebaran konten pornografi. Rudi menerima vonis terberat, 12 tahun penjara. Vonis itu seperti titik akhir bagi kehidupan pria yang numpang hidup pada istrinya, Ibu Darmi dan Siska dengan peran sebagai pelaku utama, turut serta dan menghasut masing-masing menerima vonis 4 tahun penjara. Tangisan dan teriakan penyesalan mereka bergema di seluruh ruang sidang, tetapi semuanya sudah terlambat. Kawanan parasit itu telah dibasmi sepenuhnya. Adapun saya ketika melangkah keluar dari pintu pengadilan, saya mendongakkan wajah menyambut sinar matahari musim panas yang terik. Udara yang saya hirup ke dalam paru-paru belum pernah terasa sejuk dan bersih ini. Saya telah resmi menyelesaikan prosedur perceraian, mendapatkan kembali seluruh kebebasan dan harta benda saya. Bisnis saya semakin berkembang.
Setiap akhir pekan, saya sendiri yang menyetir mobil membawa orang tua saya berlibur, menginap di resor-resor termewah. Saya belajar untuk mencintai diri sendiri dan memahami bahwa kebaikan harus disertai dengan kecerdasan agar tidak menjadi mangsa empuk bagi orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Saya tersenyum cerah masuk ke mobil saya, mengemudi menuju masa depan yang indah di mana tidak ada lagi bayang-bayang para parasit sampah itu.